Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar subscriber semuanya? Post-truth, describing situation in which objective facts are less influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief. Post-truth menggambarkan situasi di mana fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik daripada ketertarikan emosi dan kepercayaan pribadi. Kepercayaan pribadi itu meliputi seperti agama, kemudian kepercayaan itu sendiri, kebangsaan, ras, etnis, dan kepentingan politik. Nah, biasanya kalau kita sudah menghadapi post-truth, biasanya seseorang atau kelompok ini yang melancarkan politik post-truth akan terus menyuarakan suatu argumen post-truth meskipun mereka terus dikritik, terus kemudian telah disuarakan letak kesalahannya dan dikupas habis-habisan oleh para pakar, tapi tetap aja mereka ini masih pede sekali untuk membuat informasi palsu. Nah, ini sebenarnya adalah logika-logika yang dirasionalisasikan. Jadi bukan rasional, tapi menggunakan rasionalisasi sehingga sebuah fakta atau realitas itu mereka membuat semacam argumentasi yang membuat kita menjadi bingung dan mengkaburkan mana yang benar dan mana yang kurang benar. Contohnya adalah, hoax ya. Hoax itu adalah salah satu jenis dari post-truth. Hoax yang kecil itu banyak ya kalau di media sosial pada saat ini, tapi hoax itu kalau pada level-level yang besar, mungkin kita masih ingat peristiwa Perang Teluk. Nah, bagaimana, Amerika itu menyerang Irak dengan alasan bahwa ada laporan bahwa Irak itu mempunyai senjata pemusnah massal. Nah, hingga sampai saat ini Irak sudah tidak ada, udah hancur lebur dan presidennya sudah, Saddam Hussein sudah nggak ada pun, hingga saat ini pun belum terbukti mengenai senjata pemusnah massal yang dilaporkan oleh Colin Powell, yang waktu itu sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di era Presiden George W. Bush, yaitu pada tahun 2021 hingga 2005. Nah, akibat dari hoax senjata pemusnah massal yang disampaikan sehingga ini membentuk sebuah opini publik, maka terjadilah serangan demi serangan tentara Amerika melakukan invasi ke Irak. Nah, ini akibatnya adalah salah satunya adalah efek dari serangan 911. Jadi ketika ada sebuah isu kecil yaitu hoax tentang senjata pemusnah massal, ini di-blow up begitu besar-besaran sehingga, masyarakat atau sehingga warga di Amerika itu sendiri terprovokasi atau, apa namanya ya, emosi gitu ya. Karena memang mereka baru saja menghadapi, serangan 911 gitu yang gedung kembar itu ditabrak oleh pesawat itu. Jadi mereka sudah tidak berpikir logis lagi atau tidak berpikir, secara lebih detail ya mengenai apa yang disampaikan, informasi itu. Jadi akhirnya informasi itu menjadi hoax yang dianggap sebuah, kebenaran dan menjadi alasan untuk menyerang Irak. Ada juga, tentang, lahirnya Perang Dunia yang kedua, yaitu juga karena hoax juga. Jadi waktu itu ada tentara Polandia, yang tembak-tembakan dengan, tentara Jerman. Tapi oleh Hitler, kejadian ini dilaporkan bahwa tentara Polandia telah menembaki tentara Jerman. Sehingga dengan kalimat seperti itu menjadi sebuah retorika, menjadi sebuah isu, menjadi sebuah, alat untuk membujuk masyarakat Jerman dan mengambil, simpati masyarakat Jerman sehingga nasionalismenya bangkit.
Dan dari situlah akhirnya terjadilah lahirnya Perang Dunia Kedua, yaitu Jerman menyerang Polandia. Nah, ini semuanya ada akibat dari informasi-informasi yang fatal gitu ya, dan memang sengaja dibuat oleh mereka. Nah, ini sesuai dengan quotes dari Joseph Goebbels, yaitu if you repeat a lie often enough, people believe it, and you will even come to believe in yourself. Yang artinya secara gampang adalah begini, jika Anda cukup sering mengulangi kebohongan, orang-orang akan mempercayainya. Dan Anda bahkan akan percaya pada diri sendiri. Padahal dia tahu bahwa dia itu bohong, dan dia berusaha untuk percaya tentang kebohongannya itu sendiri. Nah, inilah yang terjadi pada akhir-akhir ini di media massa maupun apalagi di media sosial ya. Nah, ada 3 istilah yang perlu kalian mengerti ya. Ada namanya simulakra. Pernah dengar nggak simulakra? Nah, simulakra itu adalah, coba dibuka di KBBI, itu artinya adalah dunia yang ditandai dengan pengambil alihan kebenaran oleh konstruksi kebenaran yang bersifat fiktif, retoris, dan palsu, atau realitas semu. Nah, kemudian yang kedua, dunia yang dibentuk oleh permainan citra, retorika, serta trik pengelabuan informasi. Yang ketiga adalah dunia yang di dalamnya hukum dipermainkan dan penuh dengan sifat kepura-puraan. Itu namanya simulakra. Begitu ya teman-teman ya. Dan ada istilah lagi yang namanya pseudo event. Pseudo event. Pseudo event itu adalah sesuatu yang dibuat dan diadakan untuk citra dan opini publik. Padahal itu bukan realitas yang sesungguhnya. Tahu kan? Pencitraan. Nah, itulah salah satunya. Pseudo event. Nah, kemudian selain pseudo event ada juga istilah namanya pseudosopi. Nah, pernah dengar nggak? Pseudosopi. Bukan belanjaan itu ya. Belanja di mana? Shopee. Bukan, ini namanya pseudosopi. Pseudosopi itu adalah upaya menghasilkan suatu realitas sosial, politik, dan budaya yang sekilas tampak nyata, padahal sebenarnya adalah palsu. Masyarakat lalu dikondisikan untuk lebih percaya pada ilusi yang dihasilkan daripada realitas yang sesungguhnya. Nah, itu saja yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan berjumlah subscribernya terus meningkat gitu ya, dan Anda juga suka. Mudah-mudahan akan bisa menghadirkan konten-konten yang bermanfaat, karena channel ini adalah media komunikasi dan ekspresi dari saya pribadi yang mudah-mudahan pada akhirnya akan menghasilkan manfaat, yaitu secara aksiologi ya. Nanti kita juga akan berbicara tentang filosofi dan tentang pemikiran. Terima kasih teman-teman sudah subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.